Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal ujian satuan pendidikan atau USP Matematika Wajib tahun 2019-2020 Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, ini sebagai persiapan untuk ujian satuan pendidikan tahun 2020-2021 ya. Nah, jadi ada beberapa materi yang harus kalian pelajari, yaitu materinya di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 gitu. Nah, kita coba bahas. Nah, soal nomor 1. Soal nomor 1 ini ditanya tentang nilai P ditambah Q. Di mana P dan Q itu adalah penyelesaian persamaan. Nah, ini apa namanya? Ini adalah persamaan nilai mutlak ya. Persamaan nilai mutlak ini ada di materi kelas 10 ya. Matematika wajib. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara ya. Ada yang menggunakan definisi, ada yang menggunakan persamaan tanda mutlak. Seperti ini maksudnya. Nah, jadi ini cara pertamanya. Cara pertama itu kita gunakan definisi nilai mutlak. Jadi kalau kita punya mutlak X itu sama dengan X atau negatif X. Untuk X ini X-nya lebih dari sama dengan 0, lalu ini X-nya kurang dari 0. Atau cara keduanya, itu kita bisa gunakan persamaan ini. Mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi soal nomor 1 ini kita coba pakai cara 2 ya. Nanti cara pertamanya kita coba di soal nomor 2 ini. Nah, soal nomor 2 ini juga tentang nilai mutlak gitu. Ya. Oke. Nah, persamaan nilai mutlak untuk nomor 1, jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi mutlak 6 dikurang 2X sama dengan 8. Jadi kita gunakan cara kedua, berarti mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Berarti mutlak 6 dikurang 2X itu sama dengan akar 6 dikurang 2X dikuadratkan sama dengan 8 gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini anggap ini mutlak X gitu. Maka akan jadi sama dengan akar X kuadrat. Sehingga kalau mutlak 6 dikurang 2X akan jadi akar dari 6 dikurang 2X dikuadratkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi akar yang ini hilang nantinya. Ini kita kuadratkan. Nah, kuadratkan. Maka ini akan jadi 6 dikurang 2X kuadrat. Jadi akarnya hilang. Sama dengan 8 kuadrat 64. Gitu. Nah, 6 dikurang 2X dikuadratkan. Kita jabarkan. Jabarkannya silakan kalian pakai cara singkat seperti ini. Ya, kalian ingat A tambah B dipangkatkan 2. Jadi ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Gitu. Nah, maka ini misalkan A-nya adalah 6 ya berarti ya. A-nya 6, lalu B-nya sama dengan min 2X. Berarti ini sama dengan A kuadrat. Berarti 6 dikuadratkan. Jadi 36 gitu. Ditambah 2AB. Berarti 2 dikali 6, 12. Dikali min 2X jadi min 24X. Nah, lalu ditambah B kuadrat. B kuadratnya berarti negatif 2X dikuadratkan. Jadi positif 4X kuadrat sama dengan 64. Oke, kita urutkan dulu ya, supaya lebih mudah memahaminya. 4X kuadrat min 24X tambah 36 sama dengan 64. Jadi 4X kuadrat dikurang 24X ditambah 36 dikurang 64 sama dengan 0. Oke, 4X kuadrat dikurang 24X 36 dikurang 64 itu negatif 28 sama dengan 0. Ya. Nah, kita bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Nah, kita peroleh X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi cara memfaktorkannya masih ingat? Jadi dua bilangan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 7. Nah, berapa bilangan itu? Nah, yaitu adalah negatif 7 dengan 1, ya kan? Negatif 7 dengan 1. Negatif 7 dengan 1 kita gunakan untuk memfaktorkan persamaan ini. Sehingga akan jadi X dikurang 7, X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita peroleh ini X kurang 7 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0.
Nah, ini X sama dengan 7 atau X sama dengan min 1 gitu. Nah, jadi 7 sama min 1 ini adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak ini. Nah, jadi artinya nilai P dan Q itu adalah 7 dan min 1 ya. Jadi tentukan nilai P tambah Q-nya sehingga P tambah Q, nah ini 7 ditambah negatif 1 sehingga akan jadi 6 gitu. Nah, P sama Q ini tidak masalah ya terbalik karena ini P tambah Q penjumlahan. Penjumlahan itu bersifat komutatif. Jadi dibalik-balik itu tidak apa-apa. Nah, jadi berarti kan di soal ini tidak ditentukan P-nya harus bagaimana, Q-nya harus bagaimana kayak gitu. Jadi ini boleh terbalik. Seandainya nanti kalian masukkan P-nya itu min 1, Q-nya 7, nah sama aja nanti hasilnya. Yaitu hasilnya adalah 6. Nah, jawabannya berarti B ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, soal kedua. Nah, soal kedua ini kita gunakan definisi nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan X atau negatif X nantinya. Maka nantinya kita definisikan dulu bahwa mutlak 2X kurang 3 ini sama dengan, nah, positifnya ya, kurang 3 atau negatif dari 2X kurang 3. Nah, ini kan ada intervalnya, X-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya kurang dari 0. Berarti ini maksudnya kita cari nih 2X kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti ini 2X-nya lebih dari sama dengan 3. X-nya lebih dari sama dengan 3 per 2. Gitu. Berarti ini adalah X-nya lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah, sebaliknya berarti X ini kurang dari 3 per 2. Gitu. Oke. Nah, kita selesaikan ini. Berarti 8 kurang dari mutlak 2X kurang 3 tambah 1. 1 ini kita pindah ruaskan sebelah kiri. Berarti 8 dikurang 1 kurang dari mutlak 2X kurang 3. Nah, ini 7. 2X kurang 3. Gitu. Ya, mutlak. Nah, maka ini akan sama dengan, kalau ditulisnya seperti ini ya. Mutlak 2X kurang 3 lebih dari 7. Sama ya maksudnya? Nah, oke. Sekarang untuk X lebih dari sama dengan 3 per 2. Berarti 2X kurang 3, mutlak 2X kurang 3 akan sama dengan 2X kurang 3 yang positif ini. Karena X-nya kan lebih dari sama dengan 3 per 2 kan. Gitu. Berarti ini 2X kurang 3 lebih dari 7. Gitu. Berarti ini 2X lebih dari 3-nya pindahkan jadi 10 kan. Nah, kita dapatkan X-nya lebih dari 5. Nah, itu ya. Oke, sekarang untuk X-nya kurang dari 3 per 2. Nah, maka ini kita dapatkan kalau kurang dari 3 per 2 berarti mutlak 2X kurang 3-nya akan sama dengan negatif 2X kurang 3 ya. Negatif 2X kurang 3. Nah, lebih dari 7. Oke. Nah, ini boleh kita kalikan silang, berarti kalikan ini ya, negatif kali 2X berarti negatif 2X tambah 3 lebih dari 7, gitu. 3-nya kita pindahkan, negatif 2X lebih dari 7 kurang 3, gitu. Jadi negatif 2X lebih dari 4. Nah, ini kita bagi negatif 2. Kalau dibagi negatif, tanda lebih dari ini akan berubah jadi kurang dari. Sehingga ini akan kurang, ini kurang dari, ya. 4 dibagi negatif 2 gitu ya. Maka kita dapatkan ini X-nya kurang dari negatif 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya itu adalah X kurang dari negatif 2 ya. Nah, X kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 5. Nah, itu. Yang mana jawabannya? X kurang dari negatif 2, X lebih dari 5. Nah, ini. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, kalian bisa pelajari di materi kelas 10 ya, di semester 1. Oke, kita coba soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah soal atau materi tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan.
Jadi kalau kalian mau cari materi ini sama di kelas 10 juga, itu materinya di sebelum materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalian bisa cari di situ. Oke, jadi penyelesaian ketidaksamaan ini caranya bagaimana? Oke, jadi 2x tambah 2 ya, per x kurang 5 kurang dari 3. Oke, ini tidak boleh dikali silang ya, karena ini x kurang 5, 2x tambah 2 itu sama-sama fungsi. Jadi nanti kita akan mencari interval dari x ini. Jadi caranya itu seperti ini, 2x tambah 2 dibagi x kurang 5 dikurangi 3, kurang dari 0. Jadi 3 ini kita pindahkan dulu. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Karena ini pecahan kan, ini kan bilangan bulat. Jadi kita samakan penyebutnya. Ini 3 ini kan penyebutnya itu adalah 1 kan. Jadi supaya sama nantinya, maka kita kalikan dengan x kurang 5 gitu. Nah, sehingga akan jadi 2x tambah 2 per x kurang 5 dikurang 3 kali x kurang 5 dibagi x kurang 5 kurang dari 0 gitu. Maka ini sama dengan, nah ini boleh disatukan ya. Jadi hanya 1 per gitu ya. Jadi 2x tambah 2 dikurang 3x kurang 5 dibagi x kurang 5. Nah, ini kurang dari 0 gitu. Nah, berarti ini 2x tambah 2 dikurang 3x ditambah 15 ya. Nah, dibagi x kurang 5, kurang dari 0. Nah, ini kita jumlahkan atau kurangkan elemen yang sejenis, berarti 2x dikurang 3x itu negatif x. 2 ditambah 15 itu 17. Dibagi x kurang 5, kurang dari 0. Nah, sampai di sini langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari pembuat 0 ya. Pembuat 0. Nah, pembuat 0 maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya nilai x berapa supaya ini akan menjadi 0 gitu. Caranya gampang. Tinggal kalian cari nilai x-nya. Kayak gini caranya. Ini kan ada pembilang, ada penyebut kan. Jadi kita ambil pembilang dulu, negatif x tambah 17. Nah, kita buat sama dengan 0. Maka nanti x-nya adalah 17 ya kan. Supaya ini jadi 0. Nah, jadi x-nya adalah 17. Lalu x kurang 5 sama dengan 0 yang penyebutnya. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 5 gitu. Nah, kita sudah dapat pembuat 0-nya. Yaitu x sama dengan 17 ya. Dan x sama dengan 5 gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari atau membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kita urutkan pembuat nolnya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Paling kecil kita simpan di sebelah kiri, berarti ini 5 ya. Nah, lalu 17 kita simpan di sebelah kanan 5, berarti ini 17 di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu yang namanya titik uji. Titik uji ini bebas. Kalian mau pakai nilai x-nya pun nilai x berapapun boleh. Ya, yang penting jangan 5 dan 17. Gitu. Nah, kita coba kalau misalkan x-nya sama dengan 0 misalkan ya. Nah, berarti x sama dengan 0 kita masukkan ke sini. Jadi negatif 0 gitu ya. Ditambah 17. Nah, dibagi dengan 0 dikurang 5. Negatif 0 ya tidak ada negatif 0 ya, berarti 0 gitu ya. 0 tambah 17 ya tetap 17. Nah, 0 dikurang 5 negatif 5. Jadi 17 dibagi negatif 5 maka akan menghasilkan sebuah bilangan negatif. Nah, 0 itu kan letaknya di sebelah kiri 5 kan. Nah, berarti ini negatif semua nanti hasilnya. Kalian bisa cek nantinya kalau seandainya kalian masukkan 4 x-nya. Nah, biasanya kayak gini. Kalau ini negatif, setelahnya positif. Jadi selang-seling. Ya, setelahnya negatif lagi gitu. Kalian bisa cek nantinya masukkan x-nya sama dengan 8 di sini atau nantinya x-nya sama dengan 20 misalkan. Ya. Nah, sekarang karena diminta ini kurang dari 0, kurang dari 0 itu kan negatif ya. Berarti arahnya berarti yang ke negatif ini. Nah, itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya. Nah, itu adalah ini cara membuatnya x kurang dari 5 atau x lebih dari 17.
Nah, gitu. Nah, kita dapatkan nilainya seperti itu. X kurang dari 5 atau X lebih dari 17. Nah, yang ini ya, D. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita ke soal keempat. Nah, soal keempat, misalnya ini. Ada 3 kilo jeruk, 2 kilo apel, harganya itu 60.000. Jadi 1 kilo jeruk, 3 kilo apel, 1 kilo manggis, harganya 61.000. Nah, harga 2 kilo jeruk, 1 kilo apel, 2 kilo manggis itu udah 47.000. Jika Ibu Ratna membeli jeruk, apel, dan manggis masing-masing 1 kilo dan menyerahkan uang 100 ribuan, maka kembaliannya berapa? Oke, jadi langkah pertama, ini kita misalkan dulu ya. Misal 1 kilo jeruk itu sama dengan X. Lalu 1 kilo apel sama dengan Y. Lalu 1 kilo manggis. Nah, ini sama dengan Z. Nah, ini adalah soal persamaan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, oke. Jadi kita sajikan ke dalam model matematikanya. Jadi maksudnya kayak gini. 3 kilo jeruk dan 2 kilo apel harganya 60.000. Jadi maksudnya itu 3X ditambah 2Y sama dengan 60.000 gitu. Ya. Nah, lalu 1 kilo jeruk, 3 kilo apel, 1 kilo manggis. Berarti X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 61.000. Nah, itu. Lalu 2 kilo, 1 kilo apel, 2 kilo manggis. Berarti ini 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 47.000. Gitu ya. Nah, ini bisa dibuat ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Oke, langkah pertamanya yaitu ini yang paling ringkas ya. Jadi kita eliminasi dulu. Eliminasi Z ya. Persamaan 2 dan 3. Nah, oke. Jadi kayak gini, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 61.000. Lalu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 47.000. Nah, supaya kita bisa mengeliminasi Z, jadi maksudnya kita bisa menghapus Z, langkah pertama Z-nya harus sama dulu koefisiennya. Nah, jadi kita ini kalikan 2, yang ini kalikan 1, gitu. Sehingga kita dapatkan ini adalah X dikali 2 gitu ya. 2X, 3Y kali 2, 6Y. Nah, 2Z. Nah, ini adalah 122.000. Oke. Nah, ini 2X dikali 1. Nah, semuanya dikali 1 berarti tetap ya. 2X ditambah Y ditambah 2Z. Nah, sama dengan 47.000. Nah, supaya Z-nya hilang, ini kan udah sama koefisiennya. Ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Nah, berarti ini 2X dikurang 2X habis, 6Y dikurang Y, jadi tinggal 5Y, sama dengan 122 dikurang 47, berarti dapatnya 75.000. Nah, 75.000 ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan Y itu sama dengan 75.000 dibagi 5. Jadi kita dapatkan adalah 15.000. Nah, itu. Nah, Y-nya sudah dapat. Langkah selanjutnya kita substitusi. Substitusi Y. Ke mana? Ke persamaan 1 ya. Nah, itu nanti kita dapat X-nya. Persamaan 1. Gitu. Jadi ini 3X tambah 2Y sama dengan 60.000. Gitu. Jadi 3X ditambah 2Y. Berarti 2 dikali 15.000. 30.000 ya. Nah, 30.000, 60.000. Oke, jadi 30.000-nya kita pindahkan. Kita dapatkan ini adalah 30.000 ya. 60 dikurang 30 kan 30 ya. Jadi ini X sama dengan 30.000 dibagi 3.
Jadi kita dapatkan 10.000 gitu. Nah, oke. Jadi ini sudah dapat. Nah, ini saya lanjutin di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita substitusi nih. Substitusi nilai X dan Y. Nah, kemana? Ke persamaan 2 boleh, ketiga boleh. Nanti kita dapatkan Z-nya. Kita coba yang kedua ya. Nah, berarti ini X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 61.000. Nah, maka X tadi itu kan hasilnya 10.000 ya. Ditambah Y tadi kan 15.000 kali 3 jadi 45.000. Nah, ditambah Z sama dengan 61.000. Oke, ini 10.000 tambah 45 jadi 55.000. Ditambah Z jadi 61.000. Nah, Z sama dengan 61 dikurang 55 tinggal 6.000. Oke. Nah, jadi lalu Ibu Ratna ini akan membeli jeruk, apel, manggis masing-masing 1 kilo dan menyerahkan uang 100 ribuan. Nah, kita cari dulu harga masing-masing atau harga dari jeruk, apel, manggis masing-masing 1 kilo itu berapa. Jadi ini X tambah Y tambah Z sama dengan 10.000 ditambah 15.000 ditambah 6.000. Nah, maka kita dapatkan ini adalah 2531.000. Nah, jadi kembaliannya yang berarti 100.000 dikurangi 31.000. Nah, maka kita dapatkan adalah 69.000. Gitu. Nah, jadi jawabannya E ya, gitu. Nah, gimana, bisa dipahami ya? Nah, oke. Jadi SPL ini ya, SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, sama di kelas 10 juga, nanti kalian bisa cek ya. Oke, nah nomor 5. Nomor 5, keliling segitiga ABC adalah 48. Selisih AC dan AB itu 8. Perbandingan antara panjang AC dan BC ya, BC dan AB 4/3. Jika panjang AB X, panjang BC Y dan AC itu Z. Nah, SPLTV-nya itu seperti apa? Oke. Langkah pertama kita boleh gambarkan dulu segitiganya. Nah, ini segitiga sembarang ya. Kita tidak tahu panjangnya itu berapa. Ini A, B, C. Jadi AB-nya itu adalah X, lalu BC-nya adalah Y, lalu AC-nya adalah Z. Gitu. Keliling segitiga ABC 48. Berarti itu maksudnya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 48. Udah gitu maksudnya. Ya, keliling ya. Jadi semua sisinya kita tambahkan. Oke. Nah, lalu selisih panjang AC dan AB. AC dan AB berarti Z dikurang X ya, selisihnya sama dengan 8 gitu. Nah, tapi karena di pilihan ini semua X-nya itu positif, maka kita jadikan X-nya positif nih. Jadi caranya gimana? Ini yang pertama ya. Lalu ini yang kedua. Nah, kita kalikan dengan negatif. Nah, berarti akan jadi negatif X jadi positif X. Ini jadi negatif Z. Nah, ini negatif 8. Oke. Nah, yang ketiga, apa lagi nih? Nah, perbandingan BC dan AB 4/3. BC dan AB berarti Y banding X itu 4/3. Nah, itu maksudnya. Nah, kita kalikan silang, maka kita dapatkan ini adalah 4X sama dengan 3Y. Atau ini 4X dikurang 3Y sama dengan 0. Nah, itu. Nah, itu model matematikanya dari segitiga ABC tadi. Ya. Nah, kita cari. Jadi, yang mana nih? X tambah Y tambah Z 48, X kurang Z min 8. Ah, ini berarti yang A ya. Oke. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, oke. Nah, kita coba ini sekarang. Nah, yang keenam, titik potong lurus, titik potong garis lurus Y sama dengan X tambah 5
dengan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 5X kurang 16 adalah X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, maka nilai Y1 tambah Y2 itu berapa? Oke. Jadi kayak gini. Kalau kita mau cari nilai potong, titik potong gitu ya. Jadi tinggal kita buat ini Y sama dengan Y. Udah gitu. Ya. Nah, berarti Y yang pertama kita bisa masukkan ini. Berarti X kuadrat tambah 5X kurang 16 sama dengan, nah, Y yang kedua berarti ini X tambah 5 gitu. Nah, oke, dah kita pindahkan ruas ini ya ke kiri. Jadi X kuadrat ditambah 5X ya kurang 16 dikurang X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, X kuadrat, nah ini 5X dengan X jadi 4X min 16 min 5 jadi negatif 21 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Jadi berapa atau dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4, kalau dikali hasilnya adalah negatif 21. Nah, berapa tuh? Dapat itu adalah 7 sama negatif 3 ya. Nah, 7 sama negatif 3 ya kan? 7 negatif 3 4. Nah, ini 7 kali negatif 3 min 21. Oke. Nah, maka kita dapatkan ini adalah X tambah 7, lalu ini X kurang 3 sama dengan 0 gitu. Nah, maka kita peroleh X tambah 7 sama dengan 0. Ini adalah X sama dengan min 7, atau X kurang 3 sama dengan 0. Ini adalah X sama dengan 3. Nah, udah. Nah, selanjutnya ini yang ditanyakan Y1 tambah Y2 kan. Nah, jadi kalau kita mau cari Y-nya, berarti kita bisa gunakan salah satunya. Mau pakai yang ini fungsi yang pertama, garis ini, atau parabola, bebas. Sama-sama nanti hasilnya. Yang paling mudah tentu yang ini ya. Kita gunakan Y sama dengan X tambah 5. Jadi kalau X-nya sama dengan min 7, nah, maka kita dapatkan Y sama dengan X tambah 5 min 7 tambah 5. Jadi hasilnya negatif 2. Gitu. Nah, ini misalkan ini X1, berarti ini Y1. Lalu misalkan ini X2 berarti ini 3. Nah, Y2-nya berarti X tambah 5. Itu berarti 3 tambah 5. Jadi 8 gitu. Nah, udah tinggal dijumlahkan. Berarti Y1 tambah Y2 min 2 ditambah 8. Jadi hasilnya adalah 6 gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu pembahasan kita di soal USP ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi nomor 6 ini juga nantinya kalian ketemu di materi ini ya. Persamaan itu, persamaan linier. Di kelas 10 juga. Nanti kalian bisa cek ya. Oke. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.